Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Kalam Online GKI Marta Gereja. Bersama saya, Bambang Laksoyuwono, kita semua diajak untuk merenungkan tema Tuhan kerja bareng kamu. Serius. Dan itu didasari dari pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dalam acara Kalam Online GKI Marta Gereja ini, kami semua bisa bersekutu. Dan kami percaya Tuhan persekutuan kami ketika kami dasari dengan kesungguhan hati dan menempatkan Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami, khususnya sebagai kepala gereja. Kami percaya Engkau hadir dan senantiasa menyertai kami semua. Sehingga jikalau pada saat ini kami akan bersama membaca dan mendengarkan sabda firman-Mu, tolong kami semua ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami semua diberikan kemampuan untuk mendengar dan mengerti akan sabda firman-Mu yang nantinya menjadi pandu untuk langkah kehidupan kami di tengah dunia ini. Untuk itu Tuhan kami percayakan waktu pada saat ini, yaitu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Engkau pakai menjadi pemberita firman Tuhan yang baik, oleh karena Roh Kudus menyertai. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema Tuhan kerja bareng kamu, serius, akan kita dasari melalui Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan ayat 20. Mari kita simak sama-sama. Dan saya membacakannya dari TBLAI, TB1, yaitu dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering kita merasa sedang memikul beban itu sendirian? Apakah jarang? Apakah kadang-kadang? Apakah sering? Atau bahkan sering sekali? Kita merasa sedang memikul beban itu sendirian. Mungkin saat ini saudara sedang merasa memikul beban itu sendirian berkaitan dengan mempertahankan ekonomi keluarga. Jadi sedang berjuang oleh karena ekonomi keluarga kita sedang carut-marut. Sebagai kepala keluarga yang menafkahi anggota keluarganya, kita bekerja banting tulang, bekerja dari pagi sampai malam, bahkan tidak ada kata lelah di dalam diri kita. Dan semata-mata kita berjuang mempertahankan ekonomi keluarga. Namun sampai pada satu titik, mungkin kita merasa, aduh, kok rasa-rasanya beban ini aku pikul sendirian. Istriku tidak membantu aku, anak-anakku tidak membantu aku, anggota keluarga besar yang aku miliki juga seakan-akan diam, tidak membantu aku, dan aku berjuang sendirian. Mungkin itu yang sedang kita rasakan. Atau saat ini mungkin juga saudara sedang berjuang mendidik anak-anak di tengah pergaulan zaman yang semakin mengkhawatirkan.
sebagai orang tua di rumah, kita sudah mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya ketika anak-anak kita keluar dari rumah, bergaul dengan teman-temannya, berada di sekolah, bahkan berinteraksi dengan gurunya, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ternyata didikan mereka tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Dan kemudian kita merasa, aduh, aku merasa berjuang sendirian. Ternyata orang tua yang ada di sekitarku cuek, tidak peduli dengan pendidikan anak-anak mereka, sehingga mempengaruhi anakku yang sudah aku didik dengan baik. Mereka melakukan pergaulan secara bebas. Anak-anakku yang sudah aku didik dengan baik justru diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah kami ajarkan di rumah. Bapak Ibu Saudara, di titik itu mungkin kita katakan, aku sedang merasa memikul beban itu sendirian, bekerja sendirian. Dan mungkin bahkan ketika Bapak Ibu Saudara-saudari melayani di gereja, bisa saja Bapak Ibu Saudara-saudari merasa bahwa seolah-olah hanya Bapak Ibu sendiri yang peduli terkait dengan gereja di mana kita melayani. Kita memikirkan segalanya, tidak hanya sekedar berkaitan dengan persekutuan, kesaksian, dan juga bahkan pelayanan. Kita pikirkan sampai hal yang detail. Tapi kita melihat orang-orang di sekitar kita seakan-akan tidak peduli dan hanya kita sendiri yang peduli dan merasa beban itu kita pikul sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa seperti kapten kapal yang berjuang sendirian di tengah badai. Gereja bagai bahtera, tapi kita harus mengarungi semuanya itu sendirian dan merasa memikul beban berat itu sendirian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pekerja, atau sebagai pelayan Tuhan. Tetapi di tengah kelelahan, tidak jarang kita sering merasa Tuhan hanya memberikan perintah, lalu membiarkan kita menyelesaikannya sendiri. Dan ketika itu yang kita pikirkan, tema kalam petang malam hari ini mungkin terlihat santai. Tuhan kerja bareng kamu, serius. Namun pesan di baliknya sangatlah mendalam dan mengubahkan hidup kita. Firman Tuhan hari ini membongkar keputusasaan kita dan menegaskan satu kebenaran, yaitu Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Itu yang patut kita imani dan amini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Mana buktinya? Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia memerintah, namun tidak berlepas tangan. Tidak membiarkan kita sendirian. Secara manusiawi, kita mungkin berpikir bahwa karena tugas Tuhan Yesus di bumi ini sudah selesai, maka ia kini sekedar beristirahat di tahtanya yang mulia. Jauh dari pergumulan kita yang masih hidup di tengah dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa posisi duduk di sebelah kanan Allah itu melambangkan otoritas, melambangkan kekuasaan, dan melambangkan kehormatan yang mutlak. Namun kenaikannya ke sorga bukanlah sebuah tindakan cuci tangan atau meninggalkan kita. Tidak. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara,
Yesus naik ke sorga, ke tempat yang tertinggi, agar ia memiliki otoritas penuh atas alam semesta. Dan itu semua untuk menyertai kita. Ini perlu kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Bahwa ia naik ke sorga, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk menyertai kita. Dan Tuhan bukanlah pemimpin yang hanya bisa menuntut terkait dengan hasil kerja keras kita semua dari kejauhan. Tidak. Tuhan bertahta untuk memastikan bahwa setiap langkah ketaatan yang kita ambil di tengah dunia ini didukung sepenuhnya oleh kekuasaan tertinggi di surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal ini berkaitan dengan sinergi Allah, kolaborasi surga dan bumi. Mari kita perhatikan Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita perhatikan kalimat yang saya beri tanda lebih tebal, saya bold, yaitu Tuhan turut bekerja. Menarik Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Mungkin kita bertanya, Pak, apa yang membuat mereka begitu berani? Kalau sebelum-sebelumnya mereka takut mengunci diri mereka di ruangan yang tertutup, yang hanya bisa dibuka pintunya dari dalam. Mengapa mereka begitu berani pergi memberitakan Injil bahkan sampai ke segala penjuru? Dan jawabannya ada pada kalimat Tuhan turut bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat Tuhan turut bekerja dalam bahasa aslinya itu digunakan kata Yunani sinergountos yang menjadi akar kata sinergi. Apa artinya? Artinya ada kolaborasi yang aktif. Jadi artinya ada kolaborasi yang aktif. Jadi saat Bapak Ibu, saudara-saudari melangkah dengan iman, entah itu saat mendoakan pemulihan keluarga, mengambil keputusan yang jujur di tempat kerja meski merugikan, atau sedang melayani jiwa-jiwa, Tuhan tidak bersikap pasif. Tuhan tidak diam saja. Tuhan tidak membiarkan kita bekerja sendirian, melainkan melalui Roh Kudus-Nya. Ia bersinergi dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya. Ketika saudara mau melangkahkan kaki, Tuhan yang membuka jalan. Ketika saudara yang menabur benih kebaikan dan didikan kepada anak-anak kita, tetapi Dia yang menumbuhkan iman di hati mereka. Pelayanan dan kehidupan Kristen kita adalah sebuah proyek bersama, sebuah karya bersama dengan Sang Pencipta kita. Kita bersyukur kita dilibatkan untuk menghadirkan damai sejahtera itu di tengah dunia ini, dan Tuhan menyertai kita. Lalu kemudian yang bisa kita pelajari dari bacaan kita, yaitu mengenai validasi ilahi, mengenai tanda penyertaannya. Kembali dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-20 kita simak bersama-sama. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan ayat ini dengan sangat indah menjelaskan tentang bagaimana Tuhan meneguhkan. Meneguhkan firman itu
dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada masa gereja mula-mula, Tuhan meneguhkan pekerjaan para rasul dengan mujizat yang luar biasa. Dan saat ini pun ketika kita taat melakukan bagian kita, Tuhan akan memberikan tanda persetujuannya. Bentuknya mungkin bermacam-macam, tidak cuma satu jenis. Bentuknya bisa berupa damai sejahtera yang melampaui akal kita di saat kita sedang menghadapi krisis yang begitu hebat dan dahsyat. Bentuknya bisa berupa jalan keluar dari masalah keuangan yang seolah-olah buntu sampai detik ini. Atau bahkan bentuknya bisa berupa pemulihan hubungan suami istri yang tadinya mustahil diselamatkan. Jadi bentuk tanda-tanda itu bisa berbagai macam bentuknya. Dan semua itu adalah stempel dari sorga. Itu adalah cara Tuhan berbisik kepada kita semua. Ia berkata kepada kita, aku ada di sini bersamamu. Teruslah melangkah, karena aku yang menjamin perjuanganmu. Tuhan berbisik kalimat ini kepada kita, bahwa aku di sini bersamamu. Teruslah melangkah, karena aku yang menjamin perjuanganmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih hidup dan tinggal di dunia ini, kita sebenarnya sedang berada di medan juang kita. Dan tentu saja medan juang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Apakah itu terkait dengan kehidupan kita, bagaimana keluarga kita sedang retak hubungannya, itu medan juang kita, ataukah kita sedang tertekan secara batin terkait dengan pekerjaan yang begitu menekan kita, dan itu adalah medan juang kita, ataukah usaha yang sedang merugi, atau bahkan pelayanan yang terasa kering, kita melakukan pelayanan tetapi kita merasa kering dan merasa tidak tersentuh sama sekali hati kita ketika kita sedang melakukan pelayanan. Dan ketika itu terjadi, ingatlah firman ini. Apa itu? Kita diingatkan, jangan berkecil hati. Beban di pundak Bapak Ibu, saudara-saudari semua, tidak dimaksudkan untuk dipikul sendirian. Ini menjadi catatan kita. Karena kita merasa bahwa kita begitu kuat dan bisa memikul beban itu sendirian. Tidak. Beban di pundak itu tidak dimaksudkan untuk dipikul sendirian, tetapi dipikul bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, kita diajar untuk memiliki langkah iman. Yuk, ambil langkah iman. Sinergi ilahi terjadi ketika kita ini mau bergerak. Tuhan tidak akan turut bekerja jika kita hanya berdiam diri dalam keputusasaan kita. Oleh karena itu, lakukan bagian kita dengan setia. Maka Tuhan akan turut bekerja bersama dengan kita. Ada sinergitas tadi. Bahwa ketika kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagian Tuhan, maka kita akan bisa melihat tanda-tanda itu. Dan kemudian kita diajarkan untuk mengandalkan Sang Raja. Sadarilah Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia yang duduk di sebelah kanan Allah adalah pribadi yang sama, yang sedang bekerja bersama kita semua saat ini. Sehingga kita patut merasa bersyukur bahwa Ia ketika naik ke sorga tidak meninggalkan kita sendirian. Ia tetap bersama dan bekerja dengan kita melalui Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh yang dijanjikan untuk senantiasa bersama-sama dengan kita. Sehingga pada akhirnya
kita pun boleh mengatakan, oh iya, betul, Tuhan turut bekerja dalam setiap langkah kehidupanku. Dan itu bukanlah sebuah candaan, tetapi itu adalah sebuah keseriusan bahwa benar Tuhan turut ada dalam hidupku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa kelelahan hidup kita itu nyata, bahwa pergumulan hidup kita itu begitu berat, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sungguh bekerja bersama kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada petang ini kami boleh belajar bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami, tidak membiarkan kami memikul beban itu sendirian, melainkan Engkau bekerja bersama dengan kami, menyertai kami, memampukan kami, bahkan memberikan tanda-tanda itu dalam kehidupan kami. Untuk itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami, menguatkan kami, dan menghibur kami di dalam melakukan tugas panggilan kami sebagai gereja. Kami rindu untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada petang malam hari ini, yang kami percaya akan mengubahkan kehidupan kami, bagi kami yang taat dan setia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online pada petang malam hari ini. Sampai jumpa kembali dalam kalam online berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.